Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari, NIM saya 206123003. Saya dari Prodi Manajemen kelas pagi 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resume saya yang berjudul tentang akidah Islamiyah. Yang pertama kita akan membahas tentang makna akidah. Dalam bahasa Arab berasal dari kata kerja al-qada ya'aidu ubdatan yang artinya adalah arabtu yaitu ikatan, al-jazmu yaitu keyakinan yang mantap, dan al-ahdu yaitu janji. Secara istilah, makna akidah adalah sesuatu yang dibenarkan oleh jiwa, hatinya merasa tenang karenanya, menjadi suatu keyakinan bagi pemiliknya, dan tidak dicampuri dengan keraguan sedikitpun. Yang kedua, kita akan membahas tentang pilar-pilar akidah Islamiyah. Yang pertama yaitu, kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta, pemilik, pemberi petunjuk, pemberi rezeki, penguasa, pengatur, dan pembimbing. Yang kedua yaitu, kita harus yakin kepada malaikat Allah sebagai makhluk yang diciptakan Allah dari cahaya untuk beribadah kepada. Yang ketiga yaitu, kita harus beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah kepada para nabi dan rasul yang menerimanya. Yang keempat yaitu, beriman kepada para rasul. Yang kelima yaitu beriman kepada hari akhir, dan yang keenam yaitu beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu tentang makna iman. Secara bahasa, iman adalah membenarkan, dan secara istilah, iman adalah mengucapkan dengan lisan, membenarkan dengan hati, dan mengamalkan dengan perbuatan. Selanjutnya yaitu tentang konsekuensi keimanan. Yang pertama yaitu mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi dari mencintai segala sesuatu yang lainnya termasuk dirinya sendiri. Yang kedua, mendengar dan menaati semua yang datang dari Allah dan Rasul-Nya tanpa merasa berat dan tanpa memilah-milah. Yang ketiga yaitu ridho terhadap semua yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, baik hal yang disukainya maupun tidak disukainya, tanpa menghilangkan usaha. Yang keempat yaitu loyalitas yang penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul-Nya, dan orang-orang beriman, dan tidak memberikan loyalitas kepada yang dibenci Allah. Takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut tidak mendapat kasih sayangnya, dan takut bermaksiat kepadanya. Selanjutnya, berhukum dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menolak hukum yang bertentangan dengan syariatnya. Selalu beramal salih, meninggalkan maksiat, dan berjihad di jalannya untuk menegakkan kebenaran. Selanjutnya yaitu tentang sifat-sifat orang beriman. Pertama, jika disebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bergetar hatinya karena cinta, harap dan takut kepadanya. Jika dibacakan Al-Quran, bertambahlah keimanannya dan mereka selalu bertawakal kepadanya. Kedua, senantiasa mendirikan sholat dan menafkahkan sebagai rezekinya untuk orang fakir, miskin, dan anak yatim. Yang ketiga, beriman kepada rukun iman. Yang keenam, dengan keimanan yang sempurna, tanpa merasa ragu-ragu sedikit pun, berjihad dengan harta dan jiwa raga untuk menegakkan kebenaran. Selanjutnya yaitu tentang hal-hal yang dapat meningkatkan keimanan. Adapun beberapa hal yang dapat kita pelajari untuk meningkatkan keimanan. Yang pertama yaitu ilmu. Ilmu yaitu meningkatkan ilmu tentang mengenal Allah. Semakin tinggi ilmu pengetahuan seseorang terhadap Allah dan kekuasaannya, maka semakin bertambah tinggi iman, pengagungan, serta takut kepadanya. Yang kedua yaitu merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keindahan, keanekaragamannya, dan kesempurnaannya. Yang ketiga yaitu senantiasa meningkatkan ketakwaan, meninggalkan maksiat kepadanya. Selanjutnya yaitu tentang buah keimanan. Yang pertama yaitu membebaskan jiwa dari perbudakan manusia dan semua makhluk menuju kemerdekaan yang hakiki, yaitu penghambaan kepada Allah semata-mata. Yang kedua yaitu membangkitkan keberanian untuk membela kebenaran, tidak takut mati, serta cinta syahid. Karena yang memberi umur, rezeki, manfaat, dan bahaya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merasa tenang karena jelas tujuan hidupnya. Ia akan mendapatkan kebaikan di dunia sebelum di akhirat, berupa 1. Perlindungan, 2. Petunjuk, ketiga pertolongan, keempat penjagaan,
kelima, dikokohkan kedudukan. Dan yang keenam, diberkahi baik dari langit maupun di bumi. Yang keempat, tidak ada kesenangan lahir dan batin karena hidup dalam cahaya hidayah Allah sehingga ia tidak menzalimi dirinya sendiri dan orang lain. Ini yang dapat saya sampaikan dari hasil presentasi saya tadi. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.